Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu penerapan paling modern dari prinsip elektromagnetika yang sudah banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu wireless power transfer atau yang biasa disingkat WPT. Pernahkah kalian meletakkan smartphone di atas sebuah pet datar dan tiba-tiba baterainya mulai terisi tanpa mencolokkan kabel apapun? Itulah WPT, teknologi yang sepintas terlihat seperti sihir, namun sebenarnya merupakan hasil kerja prinsip-prinsip elektromagnetika yang sudah dipelajari sejak ratusan tahun lalu. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap, mulai dari apa itu WPT, bagaimana sejarah perkembangannya, konsep-konsep elektromagnetika yang mendasarinya, cara kerja, jenis-jenis teknologi WPT yang ada saat ini, hingga kelebihan dan kekurangannya. Sebelum masuk ke teknis, mari kita lihat dulu sejarahnya. Ide transfer daya tanpa kabel sebenarnya bukan ide baru. Nikola Tesla, seorang ilmuwan dan penemu brilian asal Serbia, sudah mencetuskan konsep ini pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1899, Tesla berhasil menyalakan 200 lampu pijar secara nirkabel dari jarak sekitar 40 km menggunakan resonansi elektromagnetik di laboratoriumnya di Colorado Springs, Amerika Serikat. Namun saat itu, teknologi pendukungnya belum memadai, dan proyek Tesla Tower yang ia bangun untuk mentransmisikan daya listrik secara nirkabel ke seluruh dunia terpaksa dihentikan karena kehabisan dana. Mimpi Tesla pun tertunda hampir satu abad. Barulah pada tahun 2007, para peneliti dari MIT berhasil membuktikan secara ilmiah bahwa transfer daya nirkabel jarak menengah bisa dilakukan secara efisien menggunakan prinsip resonansi magnetik. Mereka berhasil menyalakan bohlam 60 watt dari jarak 2 meter tanpa kabel. Penelitian ini menjadi tonggak modern WPT dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah bergengsi Science. Sejak saat itu, pengembangan WPT melaju pesat. Pada tahun 2008, Wireless Power Consortium didirikan dan mulai mengembangkan standar Qi dibaca Qi yang kini menjadi standar universal pengisian nirkabel pada smartphone. Hari ini, hampir semua smartphone flagship dari berbagai merek sudah mendukung teknologi ini. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasan, yaitu konsep-konsep elektromagnetika yang bekerja di balik teknologi WPT. Ada 4 konsep utama yang perlu kita pahami. Konsep pertama adalah hukum induksi Faraday. Hukum ini merupakan fondasi utama WPT. Michael Faraday menemukan pada tahun 1831 bahwa perubahan flux magnetik yang melewati sebuah kumparan akan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Secara matematis dituliskan sebagai EMF sama dengan minus dP per dt, di mana V adalah perubahan flux magnetik dan T adalah waktu. Pada WPT, kumparan pemancar dialiri arus AC berfrekuensi tinggi yang menghasilkan medan magnet berubah-ubah. Perubahan medan magnet ini yang menginduksi tegangan dan arus pada kumparan penerima di dalam perangkat kita, meskipun kedua kumparan tidak terhubung secara fisik. Konsep kedua adalah coupling induktif atau inductive coupling. Coupling induktif terjadi ketika dua kumparan didekatkan satu sama lain sehingga sebagian besar garis medan magnet dari kumparan pertama melewati kumparan kedua. Kedua kumparan ini berperilaku seperti transformator tanpa inti besi. Efisiensi coupling bergantung pada 3 faktor utama: jarak antara kedua kumparan, kesejajaran posisi kumparan, dan frekuensi arus AC yang digunakan. Semakin dekat dan sejajar posisi kumparan serta semakin tepat frekuensinya, maka semakin efisien transfer dayanya.
Standar C menggunakan frekuensi operasi antara 100 hingga 200 kHz untuk memaksimalkan efisiensi kopling pada jarak pendek. Konsep ketiga adalah resonansi magnetik. Ini adalah pengembangan dari kopling induktif biasa dan menjadi kunci WBT generasi terbaru. Pada resonansi magnetik, kapasitor ditambahkan pada masing-masing kumparan sehingga membentuk rangkaian LC, yaitu rangkaian yang terdiri dari induktor dan kapasitor. Ketika kedua rangkaian LC ini disetel pada frekuensi resonansi yang sama, energi dapat ditransfer dengan jauh lebih efisien meski pada jarak yang lebih jauh. Prinsipnya seperti dua garpu tala yang beresonansi ketika satu garpu tala dipukul. Garpu tala lain yang memiliki frekuensi sama akan ikut bergetar meskipun tidak bersentuhan. Teknologi resonansi magnetik ini menjadi dasar dari pengisian nirkabel pada kendaraan listrik atau wireless charging, di mana jarak antara kumparan di lantai parkir dengan kumparan di bawah kendaraan bisa mencapai beberapa sentimeter hingga puluhan sentimeter. Konsep keempat adalah hukum Ampere dan hukum Biot-Savart. Kedua hukum ini digunakan dalam tahap perancangan kumparan WBT. Hukum Ampere menyatakan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya, dan besarnya berbanding lurus dengan kuat arus. Sementara hukum Biot-Savart digunakan untuk menghitung distribusi dan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan pada setiap titik di sekitarnya. Dengan memahami kedua hukum ini, para insinyur dapat merancang bentuk kumparan yang paling optimal, apakah berbentuk lingkaran datar, spiral, atau bentuk lainnya, agar medan magnet yang dihasilkan terfokus dengan efisien ke arah kumparan penerima dan meminimalkan kebocoran medan elektromagnetik ke lingkungan sekitar. Setelah memahami konsepnya, sekarang mari kita bahas cara kerja WBT secara teknis langkah demi langkah, terutama pada alat charger. Pertama, arus listrik dari stop kontak yang berupa arus AC 50 Hz masuk ke dalam charger WBT. Di dalam charger terdapat rangkaian elektronik yang mengubah arus AC 50 Hz menjadi arus AC berfrekuensi tinggi antara 100 hingga 205 kHz sesuai standar C. Kedua, arus AC berfrekuensi tinggi ini dialirkan ke kumparan pemancar yang terletak di dalam pad charger sesuai hukum Ampere. Arus ini menghasilkan medan magnet bolak-balik yang berubah-ubah dengan sangat cepat di sekitar kumparan. Ketiga, medan magnet yang berubah-ubah ini menembus permukaan pad charger dan merambat ke atas. Ketika smartphone diletakkan di atas pad, kumparan menerima yang ada di dalam smartphone berada tepat di dalam jangkauan medan magnet tersebut. Keempat, sesuai hukum induksi Faraday, medan magnet yang berubah-ubah menginduksi GGL pada kumparan penerima. GGL ini menghasilkan arus AC pada kumparan penerima. Kelima, arus AC dari kumparan penerima kemudian diubah kembali menjadi arus DC oleh rangkaian penyearah di dalam smartphone. Arus DC inilah yang digunakan untuk mengisi baterai. Seluruh proses ini jadi secara terus-menerus dan otomatis selama smartphone berada di atas pad charger. Saat ini, terdapat beberapa jenis teknologi WBT yang dikembangkan untuk berbagai kebutuhan yang berbeda. Pertama adalah inductive charging atau pengisian induktif yang merupakan teknologi WBT paling umum dan sudah ada di smartphone kita. Standar C adalah contohnya. Jarak transfernya sangat pendek, biasanya kurang dari 1 cm, namun efisiensinya cukup baik untuk penggunaan sehari-hari. Kedua adalah magnetic resonance charging. Teknologi ini menggunakan prinsip resonansi magnetik yang sudah kita bahas tadi. Jarak transfernya bisa mencapai beberapa sentimeter hingga puluhan sentimeter. Contoh penerapannya adalah standar Airflow Alliance dan sistem pengisian nirkabel untuk kendaraan listrik seperti yang sedang dikembangkan oleh berbagai produsen otomotif dunia. Ketiga adalah radio frekuensi atau RF power transfer. Teknologi ini menggunakan gelombang radio untuk mentransfer daya pada jarak yang lebih jauh.
bisa mencapai beberapa meter meski efisiensinya lebih rendah. Teknologi ini digunakan untuk mengisi daya sensor IoT, perangkat medis yang ditanam dalam tubuh seperti pacemaker, dan berbagai perangkat kecil yang sulit dijangkau secara fisik. Seperti semua teknologi, WBT memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Kelebihan pertama, WBT sangat praktis karena tidak memerlukan kabel fisik. Ini mengurangi risiko kerusakan port pengisian yang merupakan salah satu masalah paling umum pada smartphone. Kelebihan kedua, mendukung standar Universal Qi sehingga satu charger bisa digunakan untuk berbagai merek dalam model perangkat. Kelebihan ketiga, secara tidak langsung mengurangi limbah elektronik karena kabel pengisi daya yang rusak tidak perlu diganti terus-menerus. Kekurangan pertama, efisiensi energi WBT lebih rendah dibandingkan pengisian dengan kabel. Sebagian energi hilang dalam bentuk panas selama proses transfer, sehingga lebih boros listrik. Kekurangan kedua, kecepatan pengisian umumnya lebih lambat dibandingkan fast charging menggunakan kabel pada daya yang sama. Kekurangan ketiga, panas yang dihasilkan selama pengisian nirkabel jauh lebih besar, yang dalam jangka panjang dapat mempercepat degradasi baterai perangkat. Baik, itu adalah pembahasan mengenai wireless power transfer dari sejarah mimpi Nikola Tesla di akhir abad ke-19, penelitian MIT pada tahun 2007, hingga wireless charger yang kita gunakan sehari-hari sekarang. Semua berakar pada prinsip elektromagnetika yang sama, hukum induksi Faraday, kopling induktif, resonansi magnetik, serta hukum Ampere dan Biot-Savart. Teknologi WBT ini tidak berhenti di sini. Kedepannya, WBT diperkirakan akan semakin luas penerapannya. Dari pengisian kendaraan listrik secara otomatis saat parkir, pengisian perangkat IoT rumah pintar tanpa baterai, hingga transmisi energi surya dari luar angkasa ke bumi. Prinsip elektromagnetika yang dipelajari oleh Faraday, Ampere, dan para ilmuwan lainnya lebih dari 150 tahun lalu ternyata masih menjadi fondasi teknologi masa depan kita. Sekian video dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu pemahaman kalian tentang penerapan elektromagnetika dalam kehidupan nyata.